Oke. Sip. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya latihan hari Kamis tanggal 13 kalau salah ya, 13 Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Silakan teman-teman ambil posisi duduk. Hari ini walaupun Kamis kita duduk, kakinya kalau duduk nempel ke bawah gitu ya, telapak kakinya nempel. Kalau sila ya sila biasa gitu ya. Tangannya taruh terbuka di atas paha ya. Tegakkan punggungnya, tenang dan rileks dulu. Ya, fokus konsentrasi. Latihan hari ini saya ulang lagi terbagi atas 3 tahap, 1 stretching seperti biasa. Kemudian kita mulai ke latihan nafas yang sederhana, kemudian kita akan ngebedain, bagian pentingnya adalah bagaimana kita ngebedain antara latihan olah nafas dan latihan yang TM gitu ya. Oke. Yuk kita stretching sebentar dulu. Kedepanin dulu full penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkat atas. 1, tegakin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kanan. 1, 2. Dirasain. 3, 4, 5, 6, 7. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, putar. Tuh, dirasain. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik ke arah. Kita rada pelan supaya dirasain. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tangannya dibuka di atas paha. Fokus konsentrasi. Yang pertama, teman-teman tegakkan punggungnya sampai kerasa tegak banget. Silahkan atur nafas perut dulu. Ketika kita latihan olah nafas, kita fokusnya minimal itu ke pergerakan perut. Ya, kalau lagi nafas perut, atau pergerakan dada kalau nafas dada. Ini ya fokus ke nafas. Itu ketika kita latihan olah nafas. Maka fokuskan full ke perut, minimal pergerakan. Kalau sudah hawa panas, udah jago, udah oke. Silahkan ke hawa panas. Kalau ada putaran, teman-teman di level putaran, rasakan putaran. Kalau teman-teman ada kepadatan, rasakan kepadatan. Minimal ke tekniknya aja dulu. Buang sampai habis. Oke. Fokus, konsentrasi. Yakin, rasakan energi sekeliling teman-teman. Sambil atur nafas perut, rasakan energi sekeliling teman-teman. Oke. Nikmati dulu. Oke, good, nice. Oke. Sebelum kita latihan, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita latih terhitung ibadah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Yakin, fokus, izinkan badannya untuk berlatih semaksimal mungkin. Oke, kita mulai dengan latihan standar. 4 perut, 4 dada ya. Seperti biasa, tarik buka. Penuh, buang tutup ya. Oke, 3, 2, yang terbaik. Full, penuh, tarik. Konsentrasi, buka merentang, penuh. Langsung buang, karena nafas perut langsung buang. Tenangkan pikirannya. Fokus, rasakan semuanya sampai benar-benar habis, baru tarik nafas kedua. Das. Nikmati, fokus. Ya, Nas. Ya. Good.
sampai 4 kali nafas perut, lanjut nafas kelimanya nafas dada. Ya. Setelah itu tangannya taruh di tengah, tempelin seperti ini. Tek gitu. Sok masing-masing. Sok masing-masing. Yang mikrofonnya belum di mute, tolong di mute dulu. Oke, terus. Terus Kang Lesmana. Kang Zantura, mikrofonnya belum mati tuh. Kang Ilyas, oke, good, bagus. Yuk, semangat. Semangat. Diikutin sebaik mungkin. Kita nggak akan banyak banget latihan. Karena hari ini kita sebetulnya metik ya, panen ya. Panen hasil latihan-latihan sebelumnya. Kita hanya perlu koneksi aja. Oke, good. Bagus. Iya, nice. Oh, ada Kang Dedi. Ayo Kang Dedi. Terus. Fokus, konsentrasi. Yes. Terus, sorry. Tadi kepotong saya. Oke, terus. Oke. Nah. Kalau sudah, nikmati dulu ini dulu ya. Kalau sudah, fokus dulu di nafas dadanya. Kalau sudah, fokus dulu di nafas dadanya. Kumaha itu. Fokus nafas dada di sini. Full habis. Terus. Oke, tangannya taruh depan. Fokus konsentrasi. Tenang dan rileks. Simple gerakan angin satu yang pertama. Kalau zaman dulu mah tarik ke sini. Tahan dulu. Buang ke depan. Yang mic-nya belum di mute dulu ya. Habis. Kalau udah habis, tarik lagi. Main di konsentrasi, main dirasa. Terus. Dipompa terus. Des, gitu. Buang sampai habis banget. Tarik lagi. Konsentrasi, tahan dulu. Buang lagi, dar, gitu. Dicoba dulu. Tenang, rileks, rasain. Sok, digedor dulu. Terus, fokus. Bagus Kang Trisna. Simpel aja. Supaya kita nggak mikir apa-apa. Full gitu. Terus gitu dulu. Ini modal teman-teman kalau roket mah lagi ngisi gitu ya. Lagi ngisi bensin itu. Lagi ngisi fuel. Terusin dulu. Dinikmati sedahsyat mungkin, sehanyut mungkin ya. Terus. Masih. Oke, good. Masih. Ya, terus Kang Reno, terus Kang Iman, Kang Aziz, yuk Kang Trisna. Habis. Oke,
Lakukan 2 kali lagi, setelah 2 kali tangannya gini lagi, taruh di sini. Tegakin punggungnya. Ya, kalau sudah 2 kali aja. Terus tegakkan punggungnya. Fokus, konsentrasi. Oke. Terus Kang Reno habisin dulu, terus gak usah diburu-buru ya, habiskan semaksimal mungkin gitu. Oke. Oke. Masih oke. Good. Oke. Sambil teman-teman fokus konsentrasi, masih nafas dada di sini, dengerin baik-baik ya. 4 latihan yang lalu kita sudah berproses. Hari ini saya mau ngasih tips, cuma 1 tipsnya. Tapi kalau ini dikuasain, powernya bakal meningkat cukup dahsyat menurut saya. Teman-teman sekalian, dengarkan baik-baik yang ini. Ya, sambil merem juga nggak apa-apa, yang penting dengerin aja. Yang namanya kita ngeluarin metafisik, nembak atau apa, itu harus pada saat ini ya. Yang kita lakukan pasti udah bisa ya, toh testimoninya banyak gitu ya. Nah, untuk lebih efektif, kita perlu membedakan, bukan membedakan, mungkin meningkatkan, mengefisienkan lah ya, teknik bagaimana kita memanipulasi, ngeluarin, nembakin si metafisik ini. Nah, bagaimana caranya? Konsepnya begini. Ketika kita latihan olah nafas, maka kita full fokusnya ke kepadatan, dahsyatnya tolakan, dan teman-temannya. Gitu ya. Itu semuanya untuk melatih badan kita. Kalau sudah ngobrol tentang TM, itu kita udah nggak mikirin badan lagi. Tapi kita fokus ke energinya. Ketika kita terapi, itu bukan lagi pakai energi badan kita, tapi kita itu langsung nyerap energi alam sekitar, kita langsung buatkan satelitnya, tempel. Jadi nggak pernah pakai, bukan nggak pernah ya, hanya mungkin sedikit saja pakai energi yang badan kita. Jadi kita itu nggak pernah tekor sebetulnya. Karena kita ngambil itu, energi yang emang udah ada di sekitar kita padatin, puterin, dan bagaimana dia bisa padat, tergantung dari TD kita tentunya, dari olah nafas kita, kan gitu ya. Tapi ketika kita sudah terapi, sudah nembak, sudah pasang tahanan, itu bukan lagi energi yang di dalam kita. Jadi ketika kita ngumpulin energi, maka fokuslah, misalkan di telapak tangan, maka fokuslah ke telapak tangannya. Udah nggak usah mikirin lagi nyalurin dari dada ke sini gitu. Ya. Nah, ini yang akan kita latih sekarang. Ya. Ketika sudah di sini, maka nafas udah nggak penting. Ya. Kalau latihan olah nafas itu nomor 2 kan? Nomor 1 konsentrasi fokus, kedua nafasnya harus benar. Ketiga baru gerakannya. Tapi kalau udah main TM, maka fokus konsentrasi nomor 1 tetap, kedua itu rasa. Kita fokusnya di luarnya ini. Nah, ini yang mau kita latih hari ini. Ya. Oke. Jadi sekarang lupakan tentang nafas, teman-teman taruh tangannya begini. Ya. Mau di bawah boleh, gini juga boleh. Mau kanan, mau kiri boleh, dua-duanya juga boleh. Oke, tapi sebelumnya, sekarang niatkan teman-teman ada di lapangan yang sama bareng saya, kita latihan di lapangan yang sama. Hitungan 3, yakin, fokus, konsentrasi, mulai ada di lapangan yang sama. 1, 2, 3, des. Oke, good. Bagus. Yakin. Oke, udah ada banyak. Berapa orang ini? Berapa orang ini? Kok kayaknya banyak banget hari ini. Berapa nih yang hadir? Kang Trisna is speaking. Kang Trisna belum di-mute kayaknya. Coba Kang Trisna di-mute kalau belum. Ya. Nggak kelihatan berapa orang. Oke. Ya. Tenang, fokus ya. Saya mau setting dulu sebentar, teman-teman. Tangannya di bawah dulu, atau di gini dulu gitu ya.
Masih kayak gini dulu, tenang, yakin ada di lapangan yang sama ya. Sebentar, saya setting dulu sebentar. Sok, tetap fokus, konsentrasi, rasain 3, 2. One more time, 1, 2, 3. Sekali lagi. Yuk, yang nyusul, yakin ya. Yakin aja dulu. Udah ada banyak ini. 1, 2, 3. Oke. Yuk. Oke, tangannya di depan, mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau kiri atau kanan silahkan, mau dua-duanya juga boleh, gitu ya. Set gitu. Teman-teman, sekarang kita mau latihan TM. Fokuslah pada lapisan yang ada di permukaan kulit teman-teman di sini. Kita mau buat dulu bola energi muter padet, gitu ya. Kalau yang udah nonton Naruto, Rasengan. Kalau nggak ada bola di sini lah, gitu ya. Fokus di lapisan yang di sini. Rasain dulu lapisan yang di telapak tangannya. Ya. Tanpa ngatur nafas, rasain lapisan itu. Oke. Sebentar, sok, dar. Udah bagus. Udah banyak yang bagus. Tetap. Niatkan dia memadat tanpa nafas. Tanpa diatur nafasnya, niatkan dia memadat. Rasakan memadatnya. Bayangkan dia putarannya makin kenceng, makin padat. Tanpa ngatur nafas. Dia mungkin tambah berat, tapi jangan tergoda kita ngerasain beratnya. Fokus tetap di putarannya. Fokus tetap di kepadatannya. Ini rada beda nih ya. Rada beda. Tuh. Karena memang kita mau ngebedain antara olahan nafas dan TM. Terus. Oke. Ya, yang baru gabung. Rasakan energi yang nempel di atas kulit ini. Buat dia jadi bola. Tanpa ngatur nafas. Puterin. Peng. Pakai pikiran semuanya juga. Terus. Lebih putar lagi. Harusnya muternya biasanya umumnya bakal kebanyakan arahnya jempol, telunjuk, tengah, kelingking manis. Gitu. Kalau ada panas wajar. Ya, tapi ingat jangan tergoda, rasakan putarannya. Mau di bawah kalau pegel boleh. Ya, kalau gini juga boleh. Peng. Mau gini-giniin boleh, silakan kalau tak pegel. Ya. Boleh deh sampingin biar nggak pegel. Tek ini. Tapi bolanya tetap dirasain. Peng. Ingat, akan terasa dorongan, akan terasa berat, tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah di putarannya, di kepadatannya. Tanpa ngatur nafas, rasakan itu. Ya, oke. Fokus dikit lagi. Kalau yang tadi kanan, boleh yang kirinya tambahin. Jadi dua-duanya megang. Peng, boleh gitu. Saat ingat, fokus pikiran kita ada di luar kulit kita ya, di luar kulit. Peng. Bedain. Kita udah nggak mikir lagi nafas. Peng. Niatkan lebih padat dari yang sekarang. Niatkan lagi lebih padat dari yang sekarang. Lebih padat lagi. Peng. Lebih padat lagi. Peng. Ya, good. Sekarang salah satu tangan aja, taruh di depan. Peng. Yang ini konsentrasi ya, fokus ya. Set, taruh di depan gini. Rasain lagi bola yang tadi, karena saya dominan kanan, saya pakai kanan. Tek. Dengan pikiran teman-teman, ini kan bolanya nempel nih. Coba naikin 10 cm, tangannya diem, bolanya naik. Ya, tangannya diem, bolanya naik. 10 cm dia set, naik ke atas gitu. Ya, rasain. Kalau tangannya gini berarti tek 10 cm ke depan. Kalau tangan di sini. Kalau di sini 10 cm naik. Gitu ya. Siap-siap.
Mulai 1, 2, yakin. Tek. Pikiran kita ke bolanya. Terus. Bolanya naik 10 cm. Sejengkal lah. Rasain itu. Teng. Puterin lagi lebih cepat. Turunin lagi bolanya. Hanya dengan pikiran turunin lagi bolanya. Seteng kesini lagi. Gitu ya. Oke, good. Oke, good. 2 tangan sekarang. Mau tangannya gini boleh, mau tangannya gini boleh. Kalau gini berarti ke depan, kalau gini berarti ke atas. Ya, taruh di bawah boleh. Kalau pegel tempelin nggak apa-apa. Yang penting kayak tadi feelingnya. Oke ya, sambil saya setting ya. Oke. So, rasakan bolanya di telapak. Rasain dulu yakin. Ingat, nggak pakai nafas. Bukan masalah badan lagi. Masalah kita nge-split konsentrasi kita di kedua telapak. Ya, rasain, bayangin. Putar. Naikin 10 cm. Putar lebih kencang. Turunin lagi. Bagus. Iya. 80% lebih bisa ini. Yang lain harus yakin ya. Oke, good. Sip. Oke. Sekarang kita belajar nembak. Ya. Biasanya ketika nembak itu kan kita jas gitu. Kita masih ngejangin, masih apa. Itu membuat tembakannya tidak maksimal karena kita masih fokus ke badan. Kalau kita mau nembak, kita full hanya bola yang tadi, feel kayak tadi, teng gituin. Bayangin dia langsung melesat gitu, teng gitu. Jadi energinya dari luar memadat puter des ke sana. Gitu ya. Nggak usah mikir lagi nyalur-nyalurin ke telapak tangan. Oke. Sebentar. Tangannya taruh bawah dulu. Oke. Dengan sangat yakin, hitungan 3 teman-teman bayangin, udah disetting sih. Di depan teman-teman ada badan masing-masing. Jadi ada duplikatnya teman-teman di depan masing-masing. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Jadi di depan teman-teman ada badan gitu ya. Anggap aja target, anggap aja ya target aja lah gitu ya. Oke. Sekarang kita mau lakukan kayak tadi. Siap-siap, mau tangan kanan atau kiri boleh, salah satu aja. Langsung fokus ke telapak tangan. Tek, niatin bola muter. Set. Padat yakin. Padatin lagi pakai pikiran. Di depan teman-teman kan ada target. Gitu, anggap aja langsung yakin ada gitu. Kita mau masangin tahanan ke orang itu. Jadi begitu si energi dilepas, deng, dia nembak langsung ngelingkupin. Das gitu ya. Bayangin. Energi itu dilempar, begitu kena target, dia langsung melingkupi. Pak gitu. Ya, langsung jadi bola bulat di sana. Bayangin dulu. Yakin? Arahin. Hitungan 3. Lempar ya. Ingat, akan ada godaan kita pakai tenaga gitu ya. Tapi yang kita mainin adalah si pikiran kita. Dia tanpa harus ditenagain juga langsung ke sana gitu ya. Siap-siap. 1, 2, tembak.
Oke, good. One more time, bikin lagi. Kumpulin energi dari sekitar, bikin bola, padetin, puterin lebih kencang, target, arahin, lempar. Peng. Oke, bagus. Bagus. 50% lebih. Oh, tahanannya malah jadi double ini ya. Bagus, nggak apa-apa. Saya tidak menyangka dia jadi double. Oke, good. One more time. Putar telapak. Bola energi serap, set. Gak usah ngatur nafas lagi, fokus di bola. Padetin, puterin. Tembak. Dang. Ingat, begitu nembak mungkin kita kejang dikit, tek, tapi kita udah nggak lagi mikirin ngedorong. Full mikirin si energi yang lepas. Peng. Tang gitu. Oke, good. Sip. Nice. Next. Siap-siap lagi. Telapak tangan. Yakin. Kumpulin energi. Biasanya mungkin kayak ada angin gitu. Beberapa mungkin udah kayak angin. Soalnya ini anginnya gede. 4, muter. Set. Oke. Sekarang niatkan kita mau nembak sinar putih warnanya. Kenceng. Daya tembusnya tinggi banget gitu ya. Bayangin kita mau nembak sinar putih. Sinar putih itu energinya padat, tajam, kenceng, nembus gitu ya. Ke target yang udah pakai 3 lapis tahanan tadi. Siap-siap. Niatin dulu. Ketika dia ditembak bakal seperti apa. Niatin dulu. Ingat. Jangan tergoda. Kita nahan beratnya, iya bakal padat, tapi fokuslah ke bolanya, bukan ke tangan kita yang nahannya. Programin, tak, ini bakal seperti ketika ditembakin, begitu, gitu ya. Siap-siap, kita coba 3 kali. Percobaan pertama, bolanya udah padat banget, arahin, 1, hitungan 3 tembak, 1, 2, 3, deng. Oke, banyak yang masih belum tembus. Oke. Ya, oke lagi. Puterin lagi. Set, lebih yakin. Udah nembak. Ada yang masih nyebar, ada yang belum tembus, gitu ya. Berarti tahanan yang awalnya bagus. Set, oke, set. Puterin. Coba nembaknya pakai 2 jari. Telunjuk sama tengah, gitu ya. Lebih fokus. 1, 2, 3, tembak. Deng. Udah pikiran perasaan udah di energi. Tak gitu. Oke, good. Nice. One more time. 1, kumpulin. Teng. Puterin. Set. Padat. Siap-siap arahin. Yakin. 1, 2, tembak. Deng. Oke, nice. Good. Oke, telapaknya taruh dulu kalau pegel. Nah, kalau gini boleh atur nafas. Ya, kalau gini boleh atur nafas. Fokus bentar. Oke, next. Tangan lagi. Bikin bola. Serap energi dari sekitar, bikin bola. Kenceng. Puterin lebih cepat. Des. Yakin rasain padatnya. Hati-hati. Bukan fokus pada telapak tangan yang ngerasain berat, tapi pada energi yang sedang berputar padat di situ. Oke. Hitungan 3. Kita mau bikin pedang. Pedang tiap orang beda-beda. Gimana caranya, Kang? Bayangin dulu, saya pedang seperti apa. Bayangin di pikiran ke teman-teman, pedang itu seperti apa. Oke, ada yang besar, ada yang kecil. Pilih salah satu, sampai dia tidak berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah apa? Kadang-kadang kita, saya pengennya yang lurus, tiba-tiba kayaknya bagus kayak keris. Nanti jadi pikiran kita kan beda-beda tuh. Pilih salah satu yang teman-teman bisa ngebayangin dengan bagus. Kok keluar sendiri? Terus, siap-siap.
Oke, bola padat dulu, puterin, bayangin, hitungan 3, pegang pedangnya, tek gitu ya, langsung dibuat, ceres gitu, kayak keluar langsung, set gitu ya. Siap-siap, 1, ntar dikuatin dulu, 1, 2, bentuk, 3, deng, langsung dipegang. Bukan lagi fokus pada tangan, tapi rasakan si energinya. Biasanya teman-teman bakal ngerasain, oh ada beratnya. Titik beratnya gimana sih? Set. Hitungan 3, padetin. Yakinkan bentuknya seperti yang teman-teman inginkan. 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3. Oke, kalau tangan kanan pegang gagangnya, tangan kiri pegang di ujung gagangnya. Kita mau buka sarungnya. Ya. Siap-siap. Tangan kiri rasakan si bilah pedangnya, itu masih ada sarungnya biasanya. Kita mau buka supaya lebih tajam. Hitungan 3, fokus banget rasain, niatkan untuk membuka sarung pedangnya. Ya, siap-siap. Mau teman-teman tadi ngebayangin gak ada sarung, ini ada sarungnya. Siap-siap. 1, 2, ikutin. Peng. Udah fokus pada si energinya. Ikutin. Tak. Pegang terus pedangnya. Oke. Hitungan 3, niatkan jurus pedangnya. Nanti teman-teman akan gerak sendiri si energinya. Ikuti gerakan energinya, fokus pada energinya. Dalam 3, 2, 1. Ikutin. Dia cepat kok gerakannya. Set. Ikutin. Kemanapun dia bergerak, ikutin. Yakin. Yakin. Ya, set. Ingat, kita fokus bukan pada tangan lagi, tapi udah pada si pedangnya. Kita ngerasain pedangnya kemana. Gitu ya. Set gitu. Sok, biasakan dulu. Kan kemarin mungkin belum sempat dilatih yang seperti ininya. Kalau kita gerakannya terlalu fokus ke fisik, biasanya lep hilang gitu ya. Nah, berarti kalau teman-teman tek kok kayak gak kerasa, berarti teman-teman terlalu fokus ke fisik. Kita ngikutin si energinya. Rasain bener-bener si energinya yang dirasain. Terus, masih 30 detik. Yakin ya? Kayak orang gila nggak apa-apa. Udah ini mah bagian yang penting sih menurut saya. Terus, ingat kita sudah sangat fokus ke energi. Energinya juga hasil nyerap dari sekitar. Dengan begini kita memadatkan dengan cara kita programnya yang di bener-benerin ya. Pedang itu seperti apa, gerakan seperti apa, ikutin terus tuk gitu. Itu nanti madetin program. Energinya dari sekitar. Kenapa energi sekitar bisa ngebentuk? Karena kita latihan. Kan gitu ya. Jadi latihan mah udah lewat. Sekarang mah tinggal ngambil hasil dari latihan. Oke. Sekarang masih terus ya. Niatkan tangan si pedang ini menutup jurusnya balik ke tengah. Mulai. Sok mulai. Niatkan pedang ini menutup jurusnya kembali ke tengah.
Oke, tak. Arahkan pedangnya ini ke target yang tadi, yang di depan teman-teman. Arahkan gitu. Set. Arahkannya si ujungnya ke dia gitu ya. Si ujungnya ke dia. Tak. Hitungan 3, kita mau si pedang ini akan menembak ke sana. Ya, tapi bukan dilempar gitu. Tapi dengan pikiran kita, begitu dikasih aba-aba, dia ceng, terbang sendiri ke tujuan. Bayangin ya. Wayahna, rada gelo tenanawan. Siap-siap. Fokus padat, rasain berat pedangnya. Jangan fokus ke badan, fokus pada energinya. Kumpulin dulu energinya. Kita mau bukan melecut ya. Kayak meledakin gitu ke depan. Powernya rasain dulu. Teng, dia naik dulu powernya, set. Hitungan 3 lepasin, biar dia langsung ke target. 1, 2, 3. Teng. Biasanya kerasa set gitu, jalan gitu. Dah dilepas, lempar. Selesai. Oke, break dulu, tangan bawah dulu. Yakin gak yakin lah. Yakin kan weh lah. Gitu ya. Udah testimoni mah, pembuktian mah ketika ketemu kasus. Oke. Fokus dulu, konsentrasi dulu. Oke. 2 telapak tangan. Naikin dikit. Bikin bola. Serap dari sekitar, bikin bola. Rasakan bolanya. Set. Puterin lebih kencang. Ingat, bukan fokus di telapak, tapi fokus di energinya. Niatkan si energi ini begitu ditepukin ke badan, dek gitu, mau kena atau enggak apa-apa, dek gitu, langsung dia bikin selubung, berat gitu ya, langsung full pakai selubung semua. Kalau Iron Man mah begitu pakai langsung cesek gitu ya. Fokusin dulu, bayangin dulu energi ini begitu kita kodein ke badan, tak langsung nyelubungin badan, zret gitu. Siap-siap, fokus. Fokus di energi bulatnya. Serap dari sekitar, padetin. Hitungan 3, bikin tahanan yang menyelubungi tubuh. Belum diprogram apa-apa, yang penting energi nyelubungin tubuh. 3, 2, yakin, pasang. Rasain, ngefeknya ke badan gimana? Dia merindingnya jalan sampai ke belakang, sampai ke kaki. Gitu. Bikin bola lagi di telapak tangan. Kita perkuat lagi yang tadi. Kalau tadi mungkin, nah sekarang perkuat lagi. Persis kayak tadi. Bola telapak tangan, serap energi dari sekitar, puterin. Udah bagus kok, udah bagus. Lebih padat lagi. Des. Siap-siap. Hitungan 3, perkuat di badan. 1, 2, 3, pasang. Nice, good. Buat bola telapak tangan, salah satu aja. Mau kanan atau mau kiri bebas. Bola telapak tangan, serap dari sekitar, puterin. Oke, good. Rasain dulu putarannya. Set. Naikin dikit, 10 cm ke atas. Biar lebih kerasa. Naikin dikit, 10 cm ke atas, bolanya. Sip. Hitungan 3, kita programkan si energi ini menjadi energi panas, api. Berkobar-kobar, bola berkobar-kobar.
Ya, hitungan 3. 1, 2, 3. Full. Der. Rasain dulu. Lebih padat lagi, bukan kita ngejangin, bukan kita nyalurin lagi, tapi udah fokus di telapaknya. Peng. Sorry, udah fokus di bolanya. Set. Oke, good. Energi ini kita mau kebadanin lagi, begitu kebadanin, badan kita semuanya api. Gitu ya. Siap-siap, 3, 2, yakin, 1, des, pasang. Dek, der. Pertahankan dulu. Rasain dulu sensasinya. Full. Telapak tangan. Siapin lagi bola. Pak. Serap dari sekitar, puterin, padetin. Bukan fokus ke telapak, fokus ke energinya. Lebih padat lagi. Coba, yakin aja dulu. Hitungan 3, ini energinya jadiin es. Dingin. Membekukan. Gitu ya. 1, 2, 3. Program, go, der. Bagus. Anginnya dingin. Oke, good, nice. Rasain dulu. Hitungan 3, energi es ini tempelin ke badan, badan kita es semua. Gitu ya. Dingin semua. Siap-siap. 3, 2, 1, tempel. Das. Fokus. Rasain dulu. Kalau kakinya dingin, biasanya memang dari bawah. Ada angin muter di kaki biasanya. Set. Iya, good. Banyak itu yang dingin pasti kakinya. Rasain dulu. Gimana dinginnya tuh bener-bener kerasa. Oke, good. Buat bola di telapak tangan. Serap dari sekitar, puterin cepat. Padat. Ikutin. Rada cepat sekarang ya. Buat pedang yang tadi. 1, 2, 3. Pegang. Das. Hitungan 3. Pedangnya imbius apa ya? Kasih energi es ini. Jadi pedangnya nggak cuma pedang biasa, tapi pedangnya jadi pedang dengan elemen es. Gitu ya. Kira-kira gitu ya. Bayangin aja dah. Siap-siap, 1, yakin. 2, yakin. 3, der. Das. Nice, bagus. Oke. Hitungan 3, ikutin lagi gerakan pedangnya. Ikutin lagi gerakan pedangnya. Teman-teman pakai armor yang es, pedangnya es, ikuti gerakannya. Kemanapun ikutin, yakin. Ingat, bukan lagi fokus di badan, tapi fokus ke energinya. Tiris pisan nih. Terus. Oke, nice. Masih ikutin dulu. Biar dia lebih diingat ya sama badannya. Terus. Bagus, padat. That's nice. Niatin pedangnya ke tengah lagi. Tutup jurusnya. Biasanya nutup jurusnya gerakannya sama sih. Tiap orang beda-beda, tapi nutupnya sama. Selalu ke situ gitu. Tak, tutup, selesai. Tak.
Sama kayak tadi, pedangnya hadapkan lagi ke target. Kita mau lempar pedangnya, bukan dilempar pakai gerakan ngelempar, tapi dia akan melesat sendiri, kasih power. Tak, powernya bukan dari kita nyalurin, tapi fokus di energinya dia akan naik sendiri. Ya, pedang es ini akan kita lontar ke dummy yang kita sudah buat. Tak. 1, 2, 3, lontar. Dong. Oke, nice, good. Bola telapak tangan 2, serap dari sekitar, langsung ikutin. Saat padetin, begitu kita tempel lagi ke badan, badannya full lagi jadi energi biasa. Ya, cuman energi tanpa es, tanpa api, hanya energi. Peng, padet, nutupin semua. Siap-siap, bayangin, 1, 2, tempel. Deng. Wih, keren. Good. Tegakin punggungnya. Oke, nice. Oke, sekarang masih ya. Teman-teman ikutin aja dulu deh. Oke. Dengan posisi tetap di bawah telapaknya, rasain energi kita yang di depan. Jadi di depan kulit-kulit kita yang depan ini, gitu ya. Rasain di kulit-kulit kita, tak gitu. Oke. Bayangin kita ngebentuk bola besar di depan kita. 1, 2, 3. Bayangin. Ada. Puterin. Gede. Kalau mau dibantu bersama tangan boleh. Digituin. Kayak dipegang gitu gede. Tapi ingat, bukan lagi fokus di badan, tapi fokus di bola energi yang muternya ini. Oke. Terus, lebih padat lagi. Ingat, jangan terjebak ngerasain tolakan. Itu mah kalau latihan olah nafas. Kita sebagai energi padatnya. Oke. Hitungan 3, bola energi ini mau kita kebawahin. Kan teman-teman pasti di lantai kan ya. Mau di lantai 2 kan, lantai 1. Kebawahin, begitu dia ke bawah, dia ngebentuk kayak balon mah dibesarin, nutupin semua rumah kita. Ya, ini buat nyeting si tempat kita, gitu ya. Satu rumah isinya energi semua bulat padat, kayak kelereng, bukan kayak bola. Bola mah dalamnya isinya angin. Ini mah kayak kelereng. Begitu ditempel, kelerengnya gede, gitu. Ya, bayangin dulu kelereng energi ini begitu kita taruh ke bawah, dia expand, membesar ke seluruh rumah, padat banget. Panas. Oke, siap-siap. Yakin? Ya, ingat, energi, fokus pada energi, bukan pada badan. Ya, badan mah hanya ngebantu sedikit. Ya, tenaga itu dari energi yang kita kumpulin sekarang. 3, ingat ya, kita mau taruh bawah, terus dia menutupi semua serumah-rumah gitu ya. 3, 2, 1, push. Expand. Das. Oke, good. Bagus, looks good. Oke, bagus banget. Terakhir, fokus lagi telapak tangan, kumpulin energi, padetin. Padetin.
padetin. Sekarang teman-teman mikir dulu sebentar. Siapa sih teman atau kerabat teman-teman yang udah lama tidak bersilaturahim? Nggak ketemu, nggak ngobrol, nggak WA, nggak chat. Pikir dulu salah seorang. Cari dulu. Cari dulu salah seorang kerabat, teman, teman-teman yang udah lama nggak ketemu, nggak ngechat, nggak WA, nggak telepon. Gitu ya. Tapi teman-teman pengen ketemu. Cari dulu. Sok dikasih sekitar ya berapa detik lah. Oh si ini gitu ya. Bayangin. Sekarang bayangin si orang itu. Bayangin si orang itu. Ya. Energi kan ada di telapak tangan teman-teman. Niatkan energi ini akan kita salurin ke orang itu. Niatkan orang itu dalam minggu ini, dalam 7 hari ke depan kontak saya. Dalam 7 hari ke depan orang ini sangat ingin kontak, sangat ingin bertemu, sangat ingin bersilaturahmi, sangat ingin ngechat lah minimal, nelfon ke kita. Oke? Yakin? Hitungan 3, biar energinya sendiri jalan gini. Teman-teman fokus ke energi ini, hitungan 3, salurin. Nanti dia akan kayak jalan sendiri si energinya. Ikuti perjalanannya itu sampai teman-teman yakin, oh iya nyampe, gitu ya. Siap-siap, coba aja dulu. 1, 2, rilis. Deng. Sampai kerasa dia tuh kayak jalan ngerayap gitu. Terus plek nempel ke si orang itu. Tes gitu. One more time ya, cobain lagi ya. Serap energi, puterin di telapak tangan, program dulu. Orang ini dalam 7 hari ke depan akan merasa sangat ingin kontak, sangat ingin berkomunikasi dengan saya. Gitu ya. Bayangin dulu. Oh, enaknya nanti bayangin dia nelfon, dia ngobrol sama kita. Bayangin hasil ending yang teman-teman ingin apa? Endingnya adalah gimana sih gitu ya? Ngopi bareng kah gitu ya? Bayangin dulu. Kayak gitu. Hitungan 3, siap-siap, kita lempar lagi. 1, 2, 3. Teng, ikutin. Des. Oke, good. Rata-rata nyampe. One more time ya, biar ini kan social eksperimen ya. Semoga. Oke, good. Kumpulin lagi energi. Set. Orang yang sama ya, kita ke satu target 3 kali program. Kumpulin energi, putar, fokus, konsentrasi, masukin programnya, bayangin hasil ending yang kita mau apa. Ngopi bareng kah? Nelfon kah? SMS kah? Chat kah? Betapa enaknya, nikmatnya, bahagianya kalau bisa bertemu, bertegur sapa gitu ya. Bayangin dulu itu. Yakin aja. Hitungan 3, siap-siap, salurin. 1, 2, 3. Deng. Yes, oke dulu. Telapak tangan biasa lagi. Atur nafas dada, narik 3 kali. Yang dalam. 2, 3. Ya, oke. Nafas perut atau tarik nafas biasa yang dalam. Berarti nafas biasa lah. Udah tadi nggak latihan olah nafas banget kan. Nafas biasa juga nggak apa-apa yang dalam. Oke.
Ya udah dulu. Ya break dulu. Udah jam 9. Bukan teh, belum jam 9. Oke, ya teman-teman sekalian. Bentar ya, saya pangkas nih kalau yang ini biar kedengeran. Oke. Wah, suara siapa tuh? Saya nggak ada. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oh, dari tadi ribut ya? Saya nggak. Oke, teman-teman sekalian, hari ini mungkin latihannya nggak seperti ekspektasi teman-teman hari Kamis ya. Tapi intinya, saya ulang lagi, hari ini adalah kesempatan saya ngasih tips yang penting sih sebetulnya, yaitu ngebedain antara ketika kita latihan olah nafas dan ketika kita nembakin program dan teman-temannya si metafisik. Kadang-kadang pemula seperti saya lah gitu ya, suka terjebak, kalau berat, kalau apa, itu adalah energinya gede, energinya padat gitu. Padahal bisa jadi yang itu teh kita pabelit gitu ya sama si sama si fisik gitu. Padahal kalau kita ngobrol nembak, program segala macam, kita harusnya full lebih banyak konsentrasinya di si energi yang emang kita tembakin ya, bukan pada fisik lagi. Nah, ini satu hal yang menurut saya kayaknya teman-teman perlu tahu ya. Karena saya juga ini hal ini tuh halus sih perbedaannya. Jadi perlu beberapa, mungkin sering dicoba sampai teman-teman ngerti perbedaan mana sih kalau kita latihan TM sama kita latihan TD lah, kira-kira gitu, olah nafas. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Sebelum ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Atau mau cerita tadi gimana? Beda nggak pasang meta shield biasa sama apa bedanya ketika dikasih api, kasih es gitu? Boleh Kang. Mangga, waalaikumsalam. Cuman testimoni aja Kang, barusan pas coba itu, tapi kok kerasanya yang saya rasain lebih ini ya, ke badannya kok asa lemes pisan gitu Kang, asa laleles gitu, capek sih enggak, Lulus. tengah hegak gitu, tapi laleles gitu Kang. Itu Oke. mungkin Kang. Oke, siap. Ya. Saya tanya dulu. Yang lain gimana? Siap, apakah merasakan lemes yang sama? Lemes. Ada yang ngerasain, yang lain ngerasain gimana? Biar fair nih ya. Gimana? Biasa aja. Oke, biasa aja. Oh, dikira pengennya yang keringetan hari ini. Oke. eh Tiap orang efeknya beda-beda ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa bilang latihan kayak gini pasti gimana, pasti gimana. Ini adalah latihan yang sepengetahuan saya sepanjang XHI ya baru sekarang ini. Nah, jadi nanti teman-teman tolong diulik dulu karena ini nggak semudah teorinya gitu. Jadi nanti beda-bedain. Terutama buat teman-teman yang memang tadi kita kan belum banyak yang mungkin belum bisa lihat ya. Kalau yang orang yang udah bisa lihat mungkin bisa tahu, oh ini segini 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 gitu ya. Tapi kalau yang belum bisa lihat kan kita penuh dengan kadang-kadang suka ragu ya. Nah, ini salah satu yang harus bisa kita bedain dulu di awal. Nah, itu mungkin yang pesan saya gitu ya. Nah, yang kedua adalah, tapi itu nanti deh buat buat entahlah saya buat ini khusus. Soalnya ada beberapa hal lagi yang menurut saya penting ya, kayak mindset ya. Eh, Teman-teman sekalian, kalau zaman dulu itu saya pernah ngobrol sama si Akang sih. Nah, karena metafisik ini, si energi kita ini kan reaksinya cepat banget sama pikiran ya. Saya nggak tahu nih teman-teman gitu, kerasa diniatin tek, kerasa nggak si pedangnya gitu, kerasa nggak apinya gitu. Saya belum dengar testimoninya. Nah, tapi dalam pengalaman saya, dia cepat banget.
ngefek gitu ya. Kita niatin nembak, ya nembak. Kita niatin apa ya apa kan gitu. Dia kan bereaksi sama si mindset kita, sama apa yang kita pikirkan. Nah, yang pedang bermata duanya adalah, saya pikir kita itu harus lebih hati-hati ketika kita eh, udah punya energi yang lebih padat dibandingkan orang lain, gitu ya. Jadi contohnya gini, kita kesel nih, terus kita bilang, cilaka sih ya, gitu misalkan gitu ya, celaka kamu, gitu kan, atau gimana gitu. Sepersekian detik kita ngomong gitu, walaupun kita nggak sengaja, itu energinya udah bereaksi gitu, press ke sana, nggak tahu jadinya gimana kan gitu ya. Syukur-syukur energi kita nggak gede banget sehingga tidak menyebabkan itu. Kalau tapi kalau kita energi rajin latihan gitu ya, terus kita misalkan udah berkali-kali kita praktek terus ternyata kebuktian, berarti harus jaga ucapan. Tapi sebenarnya bukan ucapan sih, gimana hati sih sebetulnya. Itu yang harus hati-hatinya. Itu. Di satu, nah reaksinya itu juga ngefek ke kehidupan kita. Ini saya mau bilang ya, nanti saya ada kelas khusus, kelas khusus. Saya mau ada session khusus yang ngebahas kayak gini, tapi nggak seperti ini ya. Mungkin nanti, pokoknya bakal ada, karena ini bagi saya, menurut saya penting. Nah, jadi nah ini yang saya mau bilang sekilas ke teman-teman, hati-hati karena seperti itu, karena dia segitu cepatnya, dan karena kita sudah berlatih dengan konsisten, maka hati-hati juga terhadap mindset kita menyikapi tadi ya hal-hal dalam kehidupan dan pola pikir kita. Contohnya gini, kalau kita tuh orangnya galauan, ya misalkan lihat apa terus kita dipikirin gitu ya, atau misalkan lihat apa terus kita sedih gitu, apa yang terjadi adalah si energi ini akan bereaksi terhadap sedih-sedihnya itu gitu. Misalkan kita nggak punya, misalkan uang kita ada cuman pas-pasan gitu ya. Nah ketika uang pas-pasan itu, kita punya banyak pilihan berpikir. Satu, berpikir, aduh kenapa sih gitu ya, sedih-sedihan bisa gitu ya. Bersyukurnya dikecilin, berkeluh kesahnya dibesarin, normal gitu ya. Orang banyak yang begitu. Tapi ketika kita sebagai yang praktisi energi berkutat di keluh kesahnya, energinya itu ikutan gitu loh. Kebayang nggak ya? Jadi jadi lebih dahsyat lagi gitu. Makanya kita sebagai praktisi energi harus benar-benar mulai menata mana cara kita menyikapi. Ya kalau Kang Diki mungkin bilangnya netral segala macam, ya bayangin aja kita misalkan energinya, misal ya suatu saat ya, semoga nanti energi gede, terus kita uh, pikirannya haters gitu, membenci segala macam gitu ya, wah kemana-mana kan. Nah ini yang harus dijaga gitu ya. Um, Ketika misalkan kita anggaplah uangnya pas-pasan, kan kita bisa berpikir bagaimana kebersyukuran kita yang dimajuin. Sehingga kalau kita kebersyukuran dimajuin, frekuensi kita bakal lebih dahsyat lagi, yaitu yang akan membantu solving masalah yang kita punya. Apapun itu ya, nggak cuma masalah finansial ya. Segala masalah. Anak kita misalkan bikin kesel, kita bisa marahin. Tapi apa yang terjadi ketika praktisi energi marah, itu bukan cuma marah kata-kata. Energinya juga ikutan jebret gitu kan. Sehingga kita marah itu benar-benar bukan sesuatu yang biasa. Bayangin aja kita di grup, ada yang sakit kita niatin untuk ngobatin terapi. It works gitu. Padahal jujur-jujur aja teman-teman mungkin cuma kurang dari 5 menit terapinya juga. Jarak jauh ya. Kadang-kadang cuma diniatin tek gitu ya. Terus udah aja. Segitu aja works gitu. Nah ini gimana kalau kita dengan penuh keyakinan marah terhadap seseorang, anak misalkan bentak segala macam, wow itu kan bahaya sih sebetulnya ya. Menurut saya sih bahaya ya kalau kita emang udah konsisten berlatih, terus praktisnya itu. Jadi ketika kita sudah berlatih seperti ini, menurut saya sih sudah saatnya teman-teman juga tahu bahwa energi ini cepat banget reaksinya sama pikiran kita. Semoga kita jadi pribadi yang juga lebih menjaga sikap gitu ya, supaya
tidak mudah untuk terprovokasi. Kita berpikir dengan jernih, karena ini energi nggak main-main loh, gitu ya. Jarak jauh orang yang kita bencinya ada di Amerika, nyampe juga kan gitu ya. Kira-kira gitu. Ah, itu yang pengen saya sampaikan buat di akhir-akhir ini, gitu ya. Ada yang mau tanya dulu atau kurang jelas silahkan. Kang, Ya, silahkan Kang. ini pas nyalurin TM itu ada perasaan apa ya, ngalanyap gitu. Itu gimana, Kang? Ngalenyap kayak mau pingsan atau Enggak, ngantuk? enggak. Jadi ada pas nyalurin TM kayak lah kayak gitu dari apa ya dalam tubuh gitu. Pas Ada nyalurin yang tuh kayak keluar gitu, les gitu. ah, kayak ngalanyap aja gimana ya? Ngalanyap tuh ya. Kayak ini Ngalenyap kayak kalau naik mobil ngantuk tuh gitu. ada bukan ada naik mobil misalkan ada ini sedikit lah kayak gitu perasaan tuh. Oh iya, ya menurut saya sih normal sih itu ya. Karena kan memang bayangin aja kita tadinya ada gini aja, sebetulnya kayak gini nih. Kita ada yang nempel di sini, terus diginin. Kan gitu. Ini kan di luar, yang jalan kan di luar. Tapi ya pasti kerasa di badan. Karena tiba-tiba energi gede lepas plek gitu. Tadinya ya gitu aja. Ya wajar sih itu Kang. Kalau kata saya. Tinggal di bukan dilatih, emang gitu. Beberapa efek yang kerasa gitu, terus nanti kadang-kadang efeknya kerasa kayak ada sinar terus, misalkan gitu ya. Karena di kita kan sebetulnya sinar yang terakhir itu yang ngendaliin sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan nih pedang setempak dikeatasin, ya dia bisa set naik lagi gitu. Jadi nggak satu arah gitu nembak itu kan, karena ada kayak kayak benang remote-nya gitu lah. Itu eh, kejawab nggak ya? Intinya wajar kayak gitulah. Intinya wajar kayak gitu. Diseringin aja. Nanti lama-lama kita si vakumnya nggak terlalu banyak gitu. Tak langsung set ngisi lagi set gitu sampai nembak-nembak itu udah biasa aja. Tak, tak. Nah, ingat nembak-nembak segala macam itu yang poinnya adalah kita pakai energi yang dari luar kita. Energi alam sekitar kan banyak banget tuh. Tinggal kita gimana cara kayak gini deh. Kita itu ada di laut misalkan ya atau di kolam renang. Air ada di sekeliling kita, energi ada di sekeliling kita kan gitu. Gimana dari air itu dibuat jadi es gitu loh. Anggapnya kayak tadi gitu loh, persis banget kita dalam kolam renang, sekeliling kita air semua. Hasil latihan olah nafas itu buat bikin air sekitar beberapa bagiannya jadi es. Nah, es ini yang dilempar gitu. Kira-kira gitulah. Uh, ya gitu bener kayak gitulah. Persis banget sih sebetulnya kayak gitu. Tek, das gitu. Nah, Ya, badan ya mah nggak semoga. lemes sih, Kang. Ya memang pasti nggak lemes harusnya. Karena banyaknya sih gini, paling capeknya capek pikiran. Karena tadi kan kita ternyata hampir satu jam mikir-mikirin gitu, buterin segala macam gitu. Itu teh capek sebetulnya karena energi yang kepake ke kepala. Nah ke fisik mah nggak kegeder, tapi ke kepala. Makanya dibilang hari ini adalah metik hasil latihan kemarin-kemarin. Karena latihan kemarin-kemarin kan full terus ya, energinya di fullin, latihannya kompresi semua. Ya buat hari ini gitu. Semoga latihan kalau kerasanya masih kayak gitu berarti sering latihan nyalurin ke kepala aja. Karena banyaknya TM itu ya memang pakai otak sih yang banyak harus kesalurin. Gitu Kang, kira-kira. Oke. Kang, kalau satu lagi, Kang, kalau misalkan Boleh. kita imajinasinya itu nggak di tangan, tapi membentuk di luar tubuh, pokoknya mau di mana gitu, kayaknya Punggung lingkaran. tiba-tiba serak gitu. Jas gitu. 7 pedang ada gini rut gitu. Iya bisa. Bisa. Itu semuanya bisa. Jadi start dulu di yang paling gampang, misalkan gini ya. Teman-teman gini. Tadi mau sih cuman tapi kayaknya belum siap. Kan bikin pedang, set satu. Nanti teman pegang gini, tek. Pedangnya jadiin 2, cek gitu. Nanti tek. Nah, nanti dibiarin floating di sini, diam di sini. Nanti coba digerak-gerakin kiri kanan gitu. Nah, nanti bisa dikendalin set, yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu. Nah, itu kan lebih ini ya. Tapi bisa. Nanti tiba-tiba teman-teman gini, tik 7, gitu. Bisa banget. Gitu. Kalau kita astralnya udah jalan lebih gampang. Tapi kalau kita yang astralnya belum jalan, benar-benar harus kekuatan pikiran. Tapi
Ketika kita bisa astral itu dimulai dari nggak bisa, artinya kita sudah melatih kekuatan pikiran kita lebih dahsyat. Begitu astralnya jalan, powernya lebih gede. Gitu. Itu yang ya sama-sama lah. Yang belum jalan sama yang sama udah jalan sama-sama punya eh, kelebihan gitu ya. Dua-duanya juga saling melengkapi. Kang, Kebayang nggak Kang? Ya, siap. ini dulu saya pernah, saya baru gabung sekarang nih, baru ikut pelatihan sekarang. Cuman pernah ngalamin astral sekali gitu. Udah itu ya nggak pernah dilatih lagi. Itu apa bisa dibangkitkan lagi itu kan? Bisa. Santai aja, bisa. Santai. Kita itu orang-orang yang dulunya sudah bertahun-tahun latihan, terus vakum bertahun-tahun karena nggak ada ranting gitu ya. Karek asup, karena XHI, KB gitu, semuanya juga begitu. Nah, teman-teman yang di sini ya orang-orang yang sama sih, pengalamannya pasti pernah jadi vakum bertahun-tahun. Saya gesta bertahun latihan. Kan boro-boro turun ke lapangan nggak ada gitu. Gitu ya, kira-kira gitulah. Jadi santai aja masalah itu mah. Cepet kok. Udah sekarang udah. Nah, ya entarlah ngobrol sama teman-teman di grup gitu ya. Gimana sih teman-teman ini ngerasain kembalinya energi-energi ketika zaman dasar 4 mau latihan dasar 3 mau ke dasar 4 kan biasanya paling sakti ya. Paling hebat lah. Gitu. Santai aja Kang, itu bisa banget. Ya udah ada modal lagi. Ya. Orang mah mulainya dari nggak bisa. Ini mah Kang udah pernah bisa gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin satu? Boleh? Ya, mau tanya Boleh, nih, Kang. sok. Ya. Ya, Bang. Jadi kan tadi kan kita Akang bilang kalau seandainya energi kita itu kalau kita marah, energi kita itu kan langsung ke orang yang kita marah gitu, Kang ya. Betul. Nah, Karena jelas jadi biasanya targetnya siapa. ya, berarti kalau seandainya bagaimana kalau seandainya kita mengobati orang yang kerasukan terus kita menembak dengan ya melumpuhkan lah gitu, Kang. Itu apakah ada pengaruh ke fisiknya setelah jinnya keluar gitu atau apa gitu? Fisik orangnya itu apa berpengaruh negatif itu, Kang? Atau kita pakai Si, penetaran lagi setelah pengobatan gitu kan? si energi kita gitu. Energi kan kita nembak nih, setelah kita tembak itu kan jinnya udah keluar gitu dari fisiknya. Itu ada nggak pengaruhnya fisiknya setelah dari pengaruh kita lep energi tadi, Kang? Gitu kan? Bolong-bolong pasti. Si energinya pasti hancur-hancuran. Makanya habis gitu, terapi dinormalin lagi, yang bolong-bolong di ini lagi kasih tahanan gitu. Itu. Nah, biasanya ini satu lagi. Ini kalau nanganin kesurupan, orang yang biasa suka kesurupan itu biasanya ada kayak titik portal gitulah. Yang memudahkan si JT bolak-balik. Kadang-kadang suka gitu. Makanya kita disisir lagi. Nah, kalau kerasa ada yang aneh, cabut-cabutin gitu. Nah, ini yang kadang-kadang suka kelewat karena udah beres udah aja. Nanti minggu depan jadi lagi gitu. Karena biasanya suka ada kayak titik penanda gitu. Nah, ini biasanya entah biasanya di pusar bawah gitu atau di tulang punggung ada titik. Ya, suka macam-macam di tempatnya. Nah, ini yang harus kita netralisir. Jadi tetap kalau udah selesai beresin gitu. Kayak tadi misalkan Kang Popi beresin, itu kan pasti tuh diratain lagi pakai tahanan, terapi sedikit, kasih virus pemakan energi di dalamnya supaya kalau ada sisa dia habis secara berkala. Nah, 3 hari pantau terus lagi transfer lagi karena biasanya suka kalau yang kiriman apalagi ya suka penasaran gitu dukunnya lah gitu ya, yang ngerjain suka penasaran gitu, ngerjain biasanya rata-rata 3 hari sampai seminggu harus dijagain terus. Itu kalau kita kasus-kasus yang lawannya dukun lah kira-kira gitu biasanya gitu. Oke, itu mungkin yang menjawab nggak yang ditanyain? Halo? Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Buat latihan kali ini. Thank you banget udah berlatih. Yang hari ini penting dan sulit. Ya, saya ulangi ya. Yang kita latih hari ini penting karena dia akan meningkatkan efektivitas si TM kita. Yang sudah efektif, tapi kalau mau lebih efektif, ini yang perlu dilatih. Biarin dibilang orang gila, kikituan, tenanaon, kunci we kamar gitu ya. Nggak usah. Biarlah aja saya yang tampil di YouTube giginian gitu naon eta keun we eta orang mah tumbal weh. Nah, itu ya. Tapi teman-teman sering latih ya, setiap senjata ada jurusnya, setiap tahanan ada trik segala macamnya, silakan diulik. Kayak tadi
nanti akan jauh lebih efektif. Itu pentingnya. Sulit karena memang kita harus bedain. Nah, soalnya batasnya tipis. Apalagi kita yang emang berjalannya dari olah nafas, yang sudah menikmati latihan yang dahsyat segala macam, itu kita kadang-kadang tergoda tetap ke badan gitu ya. Nah, itu yang jadi tingkat sulitnya. Tapi semoga dengan latihan kali ini teman-teman bisa meningkatkan kapasitas TM ya. Tadi yang dilatih sudah merangkum semuanya. Mau pasang tahanan diri sendiri, pasang tahanan ke rumah, nembak. Yang tadi kan kita manggil orang ya, manggil orang. Itu efek juga misalkan ke Asihan kah, ke PSJJ kah, segala macam. Kayak gitu ya. Itu bisa diaplikasiin kayak gitu. Nah, semoga kalau teman-teman iseng, tembakin terus orang yang jadi target tadi. Semoga dalam 7 hari orangnya bisa kontak dan teman-teman bisa lihat gitu efek dari hanya gigitian teh gitu ya. Itu mungkin kita tutup bareng-bareng ya latihan kali ini. Kalau ada tambahan di grup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, terima kasih. Jangan lupa minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Evas pakai berapa hari? Nuhun, salam